Jadi yang jelas ketika Ki Danusela atau Ki Gedeng Alang-Alang beristri Nyi Mas Arumsari itu mempunyai dua keturunan. Ya. Pertama yaitu Ki Suradipa atau dalam Agung Surantaka, dan yang kedua Kencana Larang atau Ratna Riris. Kebetulan Kencana Larang atau Ratna Riris ini suaminya itu Pangeran Cakrabuana atau Mbahku Cerbom yang sebagai pengganti daripada ketika ada Ki Danusela atau Ki Gedeng Alang-Alang sudah tidak menjabat atau tidak secara otomatis jabatannya diserahkan kepada menantunya yaitu Pangeran Cakrabuana atau Mbahku. Jadi jelas Mbahku pertama itu yaitu Ki Danusela atau Ki Gedeng Alang-Alang. Ini makame Ibu Nyimas bersemayam di Surantaka atau Raden Ki Suradipa. Alhamdulillah adanya ditemukan di sini. Nyimas Rumsari. Halo lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Jagabayan Keraton Surakarta di bersemayam dan Ibu Nyimas Arumsari beserta Ratna Riris putrinya. Ayo kita spill ke dalam. Ini letaknya di Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Oke, di sini ada kuncinya juga dan juga ada pengurusnya, berlapis pengurusannya. Pengurusan Jagabayan Keraton Surakarta. Ini piagam dari Sultan Sahaluddin. Dan ini silsilahnya Singapura Nagari Ageng Surakarta Surawijaya Sakti. Naskahnya dikutip dari sudah bisa kebacakan ya. Kita spill ke dalam untuk bisa memperkenalkan. Pak, kuncinya kan nggak ada, Anda kasih sekretariatnya. Kalau bisa diperkenalkan lagi di dalam kuburannya siapa saja. Yang utama kan sama Ibu Nyimas Arumsari beserta anaknya. Oke, kita spill ke dalam. Tolong yang perkenalkan yang sebelah barat itu kuburannya siapa, Pak Hadi? Ya, yang kalau ini makamnya Ki Danusela. Ki Danusela. Nah, yang tengahnya? Nah, yang tengah ini anaknya, putri itu namanya Ratna Riris, iya. Nah, ini makame Ibu Nyimas Arumsari. Oh iya, matur kesuwun. Barangkali dipersilakan untuk yang mau berpergian setelah berkunjung ke orang tua, pamitan ke leluhur setempat, leluhur kita sendiri, orang tua kita sendiri, kami persilakan dan mangga. Di sini jadwal piketnya ada plus kuncen. Pak Ketua Jagabayan, perwakilan mau tanya, ini tuh sejarahnya diperkuat dari mana, Pak? Jadi yang jelas kita di sini berembuk menelusuri dari ya awalnya sih kita mencari keberadaan jejak daripada leluhur atau orang tua atau sesepuh. Mana kita lahir itu tetap dari leluhur ya, keturunannya ya. Jadi harus kita cari. Kebetulan setelah disusuri perjalanannya dari awal kita tetap ada yang namanya kegiatan rutin di mingguan, yaitu kegiatan jamiah, yaitu diantaranya
tawasulan tiap malam Jumat rutin. Dan Iya. alhamdulillah untuk di kegiatan kita di Jamiah termasuk plus dari paguyuban Jagabayan Keraton Surantaka, yang artinya sih ya kita bareng-bareng menjaga, merawat keadaan yang di pesarean, termasuk apa-apa yang menjadi peninggalan daripada leluhur. Dan kebetulan dari perjalanan atau penelusuran kita lihat ke atau kita tarik ke belakang, itu mungkin banyak sekali versi-versi yang menyangkut tentang sejarah-sejarah atau babat-babat, utamanya di babat Cirebon atau di Kesultanan. Yang jelas Cirebon itu sebagai kota budaya banyak sekali. Iya. Dan ada lagi yang dipertanyakan, Pak. Ini kita kan mau tayang ke media sosial. Nah, sejarah tersebut kan diperkuat oleh apa? Manuskrip dari mana? Asal usulnya tolong diceritakan, Pak. Yang jelas untuk di manuskrip atau referensi yang utamanya yang lebih untuk dikuatkan, itu ada berbagai naskah. Sebagai hasil kita merangkum sejarah Surantaka, itu mungkin ada naskah dari Kertabumi, Galuh, Karaton, Pakuan, naskah Serat Pakudya Kanoman, naskah Carukanda Carang Satus Kaprabon. Ya, ada juga naskah Serat Karangmekar Karangsembung atau naskah Telatah Sarabauda. Dari semua 5 naskah tersebut kita membuat silsilah, ataupun nanti di dalam manuskrip juga ada tersantum manuskrip dari mana, termasuk nanti bentuk fisik manuskripnya, yaitu yang kuno. Dan kita mungkin nanti untuk di sejarah Surantaka Nagari ini jangan menjadi perdebatan, kita hanya menelusuri. Dan alhamdulillah dari awal perjalanan sampai dengan ke Galuh Pakuan, yaitu di Astana Gede Kawali, di sana juga banyak menyebutkan bahwa siapa sih sosok Nyimas Arumsari. Kebetulan Nyimas Arumsari itu anak dari Ki Gede Dewata, Giri Dewata atau Ki Gede Kasmaya, yang dimana saudaranya ada Bratalegawa, Banapati, Mayangsari. Nah, itu dari anak dari Mangkubumi Bunisora Suradipati. Dan di sana bahwa untuk di kerajaan Galuh Pakuan yang maharajanya kala itu Niskala Wastu Kencana, itu kerajaan Galuh Pakuan yang di Astana Gede Kawali. Jadi dari perwakilan atau dari sebagian tokoh masyarakat antara Desa Keraton dan Surakarta, kami berangkat menyusuri jejak leluhur ke sana, ke Astana Gede Kawali. Dan di sana bertemu dengan pakar budaya ataupun yang bisa bertanggung jawab manakala di sejarah atau di naskah Surantaka Nagari ini bisa dipertanggungjawabkan, yang tadi sebutkan beberapa naskah yang tadi sudah dikatakan atau disebutkan oleh saya tadi. Itu Mas. Iya, terima kasih banyak. Jadi ibaratnya ini naskah-naskah kita nggak asal buat ya, berarti dari keraton. Ya dari asal usulnya ya dari referensi naskah kuno. Iya. Jadi alhamdulillah kita nggak asal buat, asal tampil, asal tayang, ada yang bertanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan. Dari berbagai sumber kita dapat, dari berbagai temuan, dari berbagai link-link rekan-rekan. Alhamdulillah di sini juga ada ahli bahasa ya, ahli bahasa yang menerangkan bahwa manuskrip tersebut bisa diliterasi atau bisa diartikan dari bahasa kuno menjadi bahasa Indonesia. Itu ada translitasi ya. Iya. Berarti manuskrip itu berbentuk huruf Jawa ya Pak? Ya, huruf Jawa ada, huruf Arab juga ada. Iya. Ada nanti
sebagai patokannya untuk membuat atau merangkum sejarah Surandaka Nagari. Adapun nanti di sumber-sumber lain ataupun nanti di tayangan-tayangan lain menerangkan bahwa apa sih sejarah Cirebon, apa sih bahwa Cirebon ya pepakemnya ya kita tetap ada istilah dalam arti rangkuman referensi itu yang menjadi tolak ukur bahwa kita sejarah itu bisa diungkap atau sejarah itu bisa bisa dibuktikan dengan yang namanya manuskrip. Iya. Oke, lagi dipertanyakan nih. Barangkali ada yang mau, kan kita orang kebiasaan orang Cirebon ya, kalau mau keluar negeri, mau berpergian jauh, biasanya kan nyekar ke kuburan orang tua kan. Nah, terus kita ke leluhur kita juga, ya nggak wajib sih, tapi kan kebanyakan percaya arahnya ke situ. Ya intinya sih pada minta keselamatan, berangkat utuh, balik utuh, berangkat selamat, balik selamat. Maksudnya di sini sudah dipersilahkan atau ke gimana, Pak? Jadi untuk kita di sini di Pesariannya Mas Arumsari kebetulan sebagai istilahnya perwakilan dari Kaguyuban Jakabayan Keraton Surandaka, termasuk nanti ada juru kunci yang melihara merawat pesarian ini. Kita terbuka, kita welcome barangkali siapa, bapak-bapak atau ibu dan saudara yang ingin berziarah, yang ingin mendoakan para leluhur. Di samping nanti untuk di peradaban Cirebon sendiri, kalau memang di sini sebagai sesepuh yang pertama mendirikan atau yang pertama membabat tanah ataupun petubuhan ini di sini nih bersemayam yaitu Ki Danusela atau Ki Gede Alang-Alang. Terus kebetulan suami daripada Nyi Mas Arumsari. Berarti Ki Gede Alang-Alang itu ada kubu pertama, berarti ya dia menjabat di sini, kubu ya, Cirebon pertama. Ya memang tersebut tadi yang sudah disebutkan berdasarkan manuskrip, berdasarkan cerita-cerita, dan bukan hanya dari satu pihak, disebutkan juga hanya ketika memang di babat-babat yang lain termasuk Cirebon itu hanya disebutkan sekali. Ki Danusela itu istri dari Nyi Mas Arumsari. Adapun nanti untuk cerita ataupun mungkin perjalanannya nanti ada bukunya, ada rangkuman naskah Surandaka Nagari, dan Ki Danusela memang tersebut sebagai kubu pertama yang membabat tanah Cirebon. Tapi yang jadi pertanyaan lagi nih Pak Ketua, ini masalahnya kan anaknya kan Nyi Ratna Riris kan ada di sini, anaknya kan dua ya Pak? Ya, anak kedua. Nah, Ki Dalem Surandakanya atau Ki Gede Surandaka terkenal di sininya tuh adanya di Duku Puntang, itu kenapa itu Pak? Jadi yang jelas ketika Ki Danusela atau Ki Gede Alang-Alang beristri Nyi Mas Arumsari itu mempunyai dua keturunan. Ya. Pertama itu Ki Suradipa atau dalam Agung Surandaka, dan yang kedua Kencana Larang atau Ratna Riris. Kebetulan Kencana Larang atau Ratna Riris ini suaminya itu Pangeran Cakrabuana atau Mbahku Cirebon yang sebagai pengganti daripada ketika ada Ki Danusela atau Ki Gede Alang-Alang sudah tidak menjabat atau tidak, secara otomatis jabatannya diserahkan kepada menantunya yaitu Pangeran Cakrabuana atau Mbahku. Jadi jelas Mbahku pertama itu yaitu Ki Danusela atau Ki Gede Alang-Alang. Berarti Pangeran Cakrabuana tuh kubu yang kedua ya, kubu Cirebon yang kedua. Ini sih referensi dari kita, dari manuskrip yang sudah ditemukan. Dengan kita nanti ya alangkah baiknya ya harus ada perbandingan. Nanti dicocok logi, dicocokkan segala sesuatu data, segala sesuatu temuan, segala sesuatu referensi manuskrip yang sudah kita temukan. Oke, sekian dulu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk channel Jagabayan Keraton Surakarta, alhamdulillah penelusuran kami ada di Desa Duku Puntang, Kecamatan Duku Puntang. Di sini ada yang bersemayam Ki Surantaka atau Raden Ki Suradipa. Alhamdulillah adanya ditemukan di sini. Tapi ini tanah milik pribadi, bukan milik umum. Kalau datang di sini mohon dengan sopan. Di kediaman rumahnya Ibu Neneng. Alhamdulillah dirawat dengan baik di sini. Mari kita ke dalam. Di sini ada monumen batu besar yang konon sebagai pertapakan. Dan ada kujang dan lafaz-lafaz Allah. Mohon maaf kuburannya atau itu tidak bisa dibuka karena harus melalui izin yang bersangkutan. Kalau Anda ingin kesini, mangga. Untuk pemirsa channel Jagabayan Keraton Surakarta, Raden Mas Suradipa di sini. Assalamualaikum. Alhamdulillah tadi video atau vlog untuk sejarah atau peninggalan cukup di sini dulu. Saya dari channel Jagabayan Keraton Surakarta undur diri, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.